Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Putri Trianti dengan NPM 1803101081. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS. Ya, jadi di sini ada 10 soal. Langsung kita mulai aja ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimanakah ketentuan syariah akad mudharabah, khususnya objek akad mudharabah, yaitu kerja dari pihak mudharib. Jadi ketentuan syariah akad mudharabah ini yaitu yang pertama, kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasi oleh pemilik dana. Yang ketiga, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariahnya. Yang keempat, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dan yang terakhir, dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi berupa Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2, diketahui sebagai dana keuangan dari suatu perusahaan yang dibangun melalui akad mudharabah sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa penjualan sebesar 5.750.000, harga pokok penjualan yaitu 3.500.000, biaya-biaya yaitu 1.425.000. Sedangkan jika kedua belah pihak yaitu antara sahibul mal dan mudharib menyepakati bagi hasil dengan nisbah 10/30, maka hitunglah bagaimana keuntungan yang akan diterima masing-masing sahibul mal dan mudharib. Jadi di sini sudah diketahui bahwa untuk bagi hasil dengan sahibulnya mal yaitu 10/30. Yang ditanyakan adalah keuntungan dari masing-masingnya. Untuk mencari laba bersih, sebelumnya kita harus mencari dulu laba bruto atau laba kotornya. Untuk laba bruto atau laba kotor dapat diketahui dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau kita biasa sebut adalah HPP. Di sini sudah diketahui bahwa penjualannya sebesar 5.750.000 dan harga pokok penjualannya adalah 3.500.000, mendapatkan hasil laba kotor yaitu 2.250.000. Selanjutnya kita cari laba bersih atau laba netonya. Untuk laba bersih atau laba neto dapat diketahui dengan rumus laba bruto atau laba kotor dikurangi biaya-biaya. Laba brutonya yang sudah kita cari tadi yaitu 2.250.000 dikurangi dengan biaya yang sudah diketahui yaitu 1.425.000 dan dapat dihasilkan yaitu 825.000. Jadi untuk pembagian keuntungan masing-masingnya ini dapat kita hitung dari nisbahnya tadi yaitu 10/30. Sahibul mal mendapatkan 10% dikali 825.000 yaitu laba bersihnya tadi, yaitu dia mendapatkan 82.500. Untuk bagian mudharib yaitu 90% dikali 825.000 atau laba bersihnya tadi, yaitu mendapatkan 742.500. Selanjutnya yaitu nomor 3, susunlah jurnal dari sisi perusahaan bentuk mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Di sini ketahui pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Laila selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 25 juta. Sedangkan Tuan Bisri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 11 juta. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Laila dengan Tuan Bisri yaitu 3/1. Tadi sudah diketahui bahwa Nyonya Lailanya menyetor modal seperti 25 juta, Tuan Bisri juga menyetor sebesar 50 juta dan telah menyepakati bahwa nisbahnya sebesar nisbahnya 3/1. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2020 yaitu kas atau pemasukan dari penyetoran modal itu tadi yaitu 36 juta dan untuk kreditnya modalnya Laila sebesar 25 juta dan modal Tuan Bisri sebesar 11 juta. Jadi untuk kreditnya sama 36 juta. Selanjutnya yaitu nomor 4,
Masih bersangkutan dari soal nomor 3 tadi, jika pada akhir bulan Desember 2020 usaha bentuk mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar 4.400.000, maka berapakah kebagian keuntungan yang diterima masing-masing mitra aktif dan mitra pasif? Jadi sudah diketahui bahwa pada bulan Desember mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar 4.400.000, dan di soal nomor 3 tadi juga sudah dijelaskan bahwa nisbahnya 3:1. Jadi bisa langsung dijawab. Nyonya Laila 3/4 dikali 4.400.000 dari keuntungannya tadi, dari keuntungan yang sudah diketahui, dan mendapatkan hasil 3.300.000. Untuk Nyonya Tuan Bisri 1/4 kali 4.400.000 keuntungannya tadi, mendapatkan hasil 1.100.000. Selanjutnya nomor 5, Tuan Ganes menginvestasikan uang sebesar 15 juta untuk usaha mebel yang dimiliki Tuan Angger dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun serta nisbah yang disepakati Tuan Ganes dengan Tuan Angger yaitu 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana atas persetujuan Tuan Ganesa, maka Tuan Angger menginvestasikan modal sebesar 3.750.000 berubah menjadi akad apakah jika Tuan Angger ikut menginvestasikan modalnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika pada tahun pertama usaha mebel tersebut memperoleh laba sebesar 6 juta, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger? Jadi sudah diketahui bahwa Tuan Ganes berinvestasi sebesar 15 juta dan Tuan Angger berinvestasi sebesar 3.750.000. Dan sudah diketahui juga nisbah yang disepakati yaitu 1:3. Dan labanya sebesar 6 juta. Ditanya berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger. Jadi untuk Tuan Ganesnya ini 1/4 dikali 6 juta dari keuntungannya tadi atau laba, mendapatkan hasil 1.500.000. Untuk Tuan Angger 3/4 dikali 6 juta dari laba tadi, mendapatkan hasil 4.500.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Bagaimanakah penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad murabahah? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, margin yaitu laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Sedangkan menurut Karim mendefinisikan bahwa margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah. Dijelaskan dalam kutipannya bahwa murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Fatur Rahman Jamil menyatakan bahwa bank melakukan penetapan margin atau keuntungan dari harga jual beli sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 6 huruf M yang berisikan tentang bimbingan pada perbankan syariah. Selanjutnya nomor 7, jelaskan konsep akad salam yang menjadikannya dianjurkan dalam syariah Islam. Jadi jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati dari awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Menurut ulama Syafi'ah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayarannya dilakukan secara tunai atau di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian
dengan jangka waktu tertentu. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu soal ke-8, yaitu kondisi apa sajakah yang menjadi penyebab berakhirnya akad istihna. Jadi transaksi istihna ini juga bisa berakhir atau bisa selesai karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu barang yang dipesan telah selesai dibuat atau diserah terimakan dan dibayar, sudah sesuai dengan pesanannya. Terus yang kedua, habis jatuh tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserah terimakan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu soal yang ke-9, yaitu jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat, yaitu pertama, kepemilikan sempurna. Jadi harta yang dimiliki ini sempurna, maksudnya yaitu pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat secara utuh, sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Yang kedua, berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksudkan yaitu harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Bisa dicontohkan misalnya yaitu seperti peternak, pedagang, terus petani, seperti itu, hasilnya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Selanjutnya, melebihi kebutuhan pokok, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik atau layak, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabotan, rumah tangga, seperti itu. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Mengingat selain fungsi zakat untuk mensucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu milik kita. Dan selanjutnya, terbebas dari utang. Jadi orang yang mempunyai utang atau jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang atau harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang mempunyai utang dianggap termasuk tidak mampu, bisa dibilang atau belum mampu, atau orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin. Dan yang terakhir, kepemilikan 1 tahun penuh atau haul, maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah terlalu lama atau bisa dibilang 12 bulan Qamariyah atau menurut perhitungan tahun Hijriah. Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi peternak, emas, uang, harta dan benda yang diperdagangkan dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian seperti buah-buahan, riset atau bahan tenunan dan harta lain yang dikiaskan seperti dianalogikan seperti itu, padahalnya seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai 1 tahun. Untuk soal terakhir nih yang ke-10, yaitu tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apakah yang menarik dari ide tersebut. Jadi ide penelitian menurut saya ini yaitu tentang pengelolaan dan memanfaatkan wakaf tanah dan bangunan. Jadi yang menarik dari ide ini yaitu dari segi manajemen pengelolaan, menempati potensi teratas dan paling urgent dalam pengelolaan harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidaknya, berkembang atau tidaknya tergantung bagaimana pengelolaan tersebut. Nah, pengelolaan wakaf yang ada sekarang banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang, bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terus-menerus seperti itu. Menurut saya sangat menarik sekali ini kan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Wadji,
Waji tahun 2007, kejadian-kejadian seperti ini diakibatkan karena pola pengelolaan harta wakaf seadanya atau nyabi dan berorientasi manajemen kepercayaan sentralisme kepemimpinan yang menyampingkan aspek pentingnya wakaf tersebut. Manajemen wakaf tersebut mengutip dari pendapat Syafi'i Antonio juga dalam Mubarak tahun 2008, asas kesejahteraan nasir menuntut pekerja nasir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Adapun faktor-faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolaannya. Dan saat ini Indonesia tertinggal dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakaf. Jadi dari ide penelitian ini semoga saja dari ide penelitian ini diharapkan Indonesia dapat bisa menyesuaikan dari negara-negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakafnya. Nggak kerasa ternyata sudah selesai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila dari jawaban-jawaban saya masih banyak banget yang kurang ataupun banyak kesalahan dari saya menjawab. Sampai berjumpa lagi.